Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran fikih. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar di atas. Kira-kira Ibu akan membahas tentang apa? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah dan harta waris. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. Yang ketiga, siswa mampu memperagakan tata cara pengurusan jenazah dengan baik dan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Nah, kalau ada muslim yang meninggal, itu sesama muslim punya kewajiban apa enggak, Bu? Tentu punya. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang meninggal itu ada 4. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Dan yang terakhir, menguburkan. Selanjutnya, syarat dari jenazah yang wajib dimandikan, yaitu yang pertama muslim, yang kedua mati biasa atau bukan mati syahid, yang ketiga ada jasadnya walaupun tidak utuh. Kemudian orang yang boleh memandikan, yang pertama suami istri atau jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, demikian pula sebaliknya, kecuali suami istri. Yang kedua, mahram karena hubungan nasab, tetapi diutamakan sesama jenis. Jadi apabila jenazah laki-laki, sedangkan yang ada hanya orang perempuan atau sebaliknya, jenazah cukup ditayamumkan. Orang yang memandikan hendaknya memakai kaos tangan. Yang ketiga, orang yang sejenis. Dan yang keempat, orang yang bisa menjaga amanah atau lebih utama jika dimandikan oleh keluarga sendiri. Selanjutnya ada tata cara memandikan jenazah. Sebelumnya, jika jenazah yang mengidap penyakit menular hendaknya ditaruh di atas meja panjang yang agak tinggi. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, membersihkan jenazah dari najis dan kotoran. Yang kedua, mewudukannya tanpa memasukkan air ke dalam mulutnya. Yang ketiga, membasuh dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan bilangan ganjil, misalnya 3, 5, atau sampai 7 kali. Yang keempat, disunahkan membasuhnya dengan air bidara dan kapur barus. Selanjutnya, rambut jenazah hendaknya dihanduki agar cepat kering dan tidak membasahi kain kafan. Tata cara mengkafani jenazah. Bagi jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan yang terdiri dari 2 lembar untuk membungkus dan 1 lembar untuk sarung yang menutup auratnya. Sedangkan jenazah perempuan terdiri dari 5 kain kafan yang terdiri dari 2 lembar untuk membungkus, 3 lembar untuk menutup auratnya, yaitu baju, sarung, dan jilbab. Tata cara mensolatkan jenazah. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Takbir yang pertama yaitu membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit.
Dan takbir yang terakhir membaca doa untuk mayit dan keluarganya. Takbir yang ketiga membaca doa untuk mayit itu yang berbunyi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau dalam versi lengkapnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa aksilhu bima'in wa thaljarod wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu darun khairan min rihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa fihi fitnatal qabri wa adaban nar. Dan takbir yang keempat berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Terakhir ada tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, siapkan lubang lahat dengan kedalaman 2 meter, panjang 2 meter, dan lebar 1 sampai 1,5 meter. Yang kedua, masukkan jenazah ke lahat dengan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, tutup jenazah dengan papan dan beri tanah. Baiklah anak-anak, mempelajari pengurusan jenazah juga sangat penting karena hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, sehingga jarang ada orang yang bisa melakukan perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Kemudian pengurusan jenazah merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, sehingga jenazah harus dihormati dan diurus dengan baik. Pengurusan jenazah dapat menjadi bekal untuk hidup bermasyarakat. Pengurusan jenazah juga dapat membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai pernyataan bela sungkawa. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang harta waris. Sebelumnya, ada yang tahu harta waris itu apa? Ya, harta waris merupakan harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Harta waris dapat berupa uang, properti, investasi, dan benda berharga lainnya. Cara menghitung harta waris sesuai ilmu faraid. Yang pertama, ketentuan sebelum pembagian harta waris, yaitu menunaikan wasiat, membayar hutang, dan membayar zakat. Yang kedua, menentukan jumlah ahli waris. Yang ketiga, menentukan rincian dan jumlah harta waris. Yang keempat, menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Dan yang kelima, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Selanjutnya ada beberapa istilah yang dipakai dalam pembagian warisan. Yang pertama, asal masalah atau KPK. Yang kedua, ada duru'us atau bagian ahli waris. Yang ketiga, siham atau nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan bagian seorang ahli waris. Dan yang keempat, majmu' siham atau jumlah keseluruhan siham. Baiklah anak-anak, perhatikan contoh soal tersebut. Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang ibu, seorang anak perempuan, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan sejumlah 48 juta rupiah. Maka berapa pembagian harta waris tersebut? Asal masalah 24. Istri mendapat bagian 1/8 karena tidak ada si mayit, sihamnya 3. Anak perempuan mendapat setengah karena sendiri, ibu mendapat 1/6 karena ada anaknya si mayit, sihamnya 4. Paman mendapatkan bagian sisa, sihamnya 5. Harta 48 juta dibagi 24 bagian. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang harta waris, Ibu akan memberikan tugas dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.
Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang bapak, seorang ibu, seorang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Nominal harta warisan sebesar 30 juta rupiah. Maka berapa pembagian harta warisan tersebut? Every day is a new opportunity, take a deep breath and start again. Setiap hari adalah kesempatan baru. Tarik nafas dalam-dalam dan mulai lagi. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.